Raungan rendah dan dalam dipancarkan dari mulut Xiao Chen, menyebabkan hati Xiao Yan bergetar saat ini. Perasaan aneh yang berasal dari dalam garis keturunannya secara bertahap menyebar ke setiap bagian tubuhnya. Perasaan itu menyebabkan jiwanya gemetar. Perasaan itu adalah kebanggaan lama. Itu adalah kebanggaan yang berasal dari klan yang pernah berdiri di puncak benua. Meskipun klannya telah menurun, kebanggaan itu masih terkubur dalam garis keturunannya. Tidak ada yang berani menantang kekuatan klan Xiao di puncaknya. Bahkan klan Hun hanya bisa diam-diam bersembunyi seperti ular berbisa. Mereka menunggu lawan mereka melemah sebelum melancarkan serangan fatal. Klan Xiao saat ini tidak memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata ini. Pak Tua Hun mau menunduk. Matanya seperti ular berbisa saat mereka menatap Xiao Chen, yang memegang kapak besar berwarna darah. Pak Tua Hun mau mengejeknya. Meskipun klan Xiao telah menolak, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk memberikan evaluasi seperti itu. Mata Xiao Chen sangat dingin. Kakinya menghantam tanah, dan dengan sekejap, dia muncul di atas kepala Pak Tua Hun Mo. Kapak berwarna darahnya yang sangat besar itu seperti kapak dewa yang dapat membelah dunia saat itu dengan kejam menusuk ke arah Pak Tua Hun Mo. Tidakkah kamu akan tahu apakah orang tua ini memenuhi syarat setelah kamu mencobanya secara pribadi? Orang tua Hun Mo dengan dingin tertawa saat serangan Xiao Chen yang sangat kuat datang. Dia mengguncang lengan bajunya dan lebih dari selusin tulang putih ditembakkan. Kabut hitam berhamburan dan dengan cepat membentuk sarang laba-laba putih di depannya. Dia membiarkan kapak besar itu terus turun tanpa gangguan. Jiji. Kekuatan kuat yang terkandung dalam kapak besar itu dengan cepat dihilangkan saat menghantam jaring. Kecepatan saat kapak besar mendarat dan melambat. Sepertinya itu telah jatuh ke dalam keheranan. Pada akhirnya, itu berhenti hanya setengah kaki dari Pak Tua Hun Mo. Kapak darah Xiao Chen memang hebat. Apakah begitu? Cahaya merah melintas di mata Xiao Chen setelah mendengar ini. Jejak darah tiba-tiba muncul saat kapak besar itu sekali lagi diayunkan. Jaring tulang seperti sutra itu dengan mudah dipotong, dan kapak itu terus mengarah ke tenggorokan Pak Tua Hun Mo. Perubahan mendadak yang tidak terduga ini menyebabkan Pak Tua Hun Mo merasa sedikit terkejut, tapi dia tidak panik. Tangannya yang seperti tulang membuat lengkungan aneh sebelum dengan lembut menekan kapak. Setelah itu, dia secara acak membantingnya dengan tangannya. Orang bisa mendengar suara keras. Kapak besar berwarna darah itu benar-benar keluar jalur. Kapak itu memotong dan hanya menghilangkan seikat rambut Pak Tua Hun Mo. HMPH. Pak Tua Hun Mo telah menderita kerugian selama pertukaran awal ini karena kesombongannya. Ekspresinya menjadi sedikit gelap dan dingin. Segel yang dibentuk oleh tangannya tiba-tiba berubah saat awan gelap di atasnya, yang menutupi matahari, tiba-tiba mengeluarkan pekikan tajam yang tak terhitung jumlahnya. Seseorang bahkan bisa secara samar-samar melihat sosok yang tak terbayangkan berjuang di dalam awan gelap. Serangga darah iblis langit, gigit. Awan hitam di langit itu tiba-tiba bergejolak setelah teriakan gelap dan dingin setan Tua Hun Mo terdengar. Sesaat kemudian, aura ganas yang bukan milik manusia tiba-tiba melonjak dari awan gelap. Cahaya berdarah yang menusuk menembus awan gelap seperti kilat di depan banyak pasang mata yang terkejut. Itu dengan liar menyerang Xiao Chen dengan kecepatan yang tidak bisa bereaksi. Retasan membelah tanah. Kapak besar berlumuran darah di tangan Xiao Chen menari dengan liar seperti kincir angin saat dia menyaksikan cahaya berdarah dengan cepat membesar di depannya. Kapak itu berhenti dan cahaya berdarah setinggi 10.000 kaki muncul dari kapak. Itu disertai dengan dentuman sonik yang dalam karena bertabrakan dengan keras dengan darah yang bersinar dengan kecepatan seperti kilat. Bergetar. Cahaya berdarah itu terbang puluhan ribu kaki ke belakang setelah diserang dengan kejam oleh cahaya berdarah setinggi 10.000 kaki itu. Teriakan aneh yang tajam muncul saat sepasang gunung berubah menjadi debu. Meski telah mengalami pukulan serius, kekuatan hidup dari cahaya darah itu sangat kuat. Itu sekali lagi bergegas setelah hanya menstabilkan tubuhnya. Kali ini kecepatannya jauh lebih lambat. Banyak orang bisa dengan jelas melihat penampilannya. Suara dari menghirup udara dingin terus terdengar. Cahaya darah itu adalah benda seperti katak. Namun, warnanya benar-benar merah tua.
Ada tak terhitung kelompok daging yang menonjol di tubuhnya. Jika seseorang memeriksanya dengan hati-hati, orang akan melihat bahwa kumpulan daging itu memiliki banyak wajah manusia yang ganas. Sebenarnya itu adalah jiwa kutukan katak. Pak Tua Hunmo ini benar-benar kejam. Yao Lao mengamati kodok darah yang ganas dan menakutkan ini dari jarak dekat dan berbicara dengan ekspresi yang agak jelek. Xiao Yan mengerutkan alisnya. Dia telah mendengar tentang kata kutukan jiwa ini. Itu dikabarkan dibentuk dengan mengumpulkan banyak jiwa bersama sebelum memaksa semua jiwa untuk membunuh satu sama lain. Setelah itu, beberapa bahan lain akan dikumpulkan dan kata kutukan jiwa akan dimurnikan. Benda ini mirip dengan boneka, tetapi karena itu dibentuk secara paksa dengan mengumpulkan banyak jiwa bersama, itu juga akhirnya mendapatkan kecerdasan. Namun, kecerdasan ini disertai dengan sifat kekerasan. Setelah benda ini dilepaskan, itu akan menjadi pembunuhan besar-besaran. Pada akhirnya, ia bahkan akan menyerang pemiliknya. Biasanya, hanya orang yang sangat kejam yang akan memperbaikinya. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatap kodok darah dari sekitar pegunungan. Kebencian dan ketakutan, yang tidak bisa disembunyikan, tanpa sadar muncul di mata mereka. Jelas, banyak orang telah mendengar tentang reputasi sengit kata kutukan jiwa. Pergilah. Pak Tua Hunmo mengabaikan tatapan ini. Ekspresi tegas muncul di wajahnya. Jarinya menunjuk ke arah Xiao Chen, yang jaraknya cukup dekat. Kata kutukan jiwa itu sekali lagi melesat setelah mendapatkan perintahnya. Orang tua Hunmo, di sisi lain, terus meluncurkan serangan diam-diam sementara jiwa kutukan katak menahan Xiao Chen. Setiap serangan diam-diam kejam dan menargetkan tempat fatal Xiao Chen. Pak Tua Hunmo berniat membunuh Xiao Chen. Dihadapkan dengan serangan gabungan manusia dan katak, Xiao Chen tidak punya pilihan selain beralih dari serangan ke pertahanan. Dia bahkan samar-samar tampak dirugikan. Sepertinya situasinya sangat buruk, Yao Lao dan yang lainnya mengerutkan kening dan dengan lembut membuat beberapa komentar setelah melihat adegan ini. Di sisi lain, orang-orang dari Hall of Souls mengungkapkan beberapa wajah gembira. Mata Xiao yang terfokus pada Xiao Chen. Xiao Chen mungkin terkendali dalam segala hal, tetapi ekspresinya tidak banyak berubah. Xiao yang diam-diam menghela nafas lega saat melihat ini. Meskipun leluhur Xiao Chen tampaknya sedikit lebih lemah dari Pak Tua Hunmo, dia masih orang tingkat atas. Banyak pengalaman yang dia kumpulkan bukanlah hal-hal yang bisa ditandingi oleh Pak Tua Hunmo. Aku ingin tahu seperti apa situasinya di dunia itu. Kepala Xiao Yan menoleh ke alam, yang telah dibangun sebelumnya. Pertarungan di dalam secara bertahap menjadi sangat panas. Meskipun mereka berada di alam lain, Xiao Yan masih bisa merasakan kekuatan destruktif meletus di dalamnya, tetapi saat ini tidak mungkin untuk mengamati dengan jelas situasi pertempuran di dalam hanya dengan mata telanjang. Oleh karena itu, dia tidak bisa melihat situasi di dalam. 2 dari 3 pertempuran saat ini sedang berlangsung, namun kepala aula jiwa belum menyerang. Sepertinya dia berniat untuk menunggu 2 pertempuran itu berakhir sebelum memutuskan. Pikiran ini bertahan di hati Xiao Yan. Jika Pak Tua Hunmo dan Hun Qian mau menang, Hall of Souls akan memenangkan 2 dari 3 ronde. Maka, tidak perlu melanjutkan pertarungan terakhir. Pertempuran di langit menjadi lebih intens saat Xiao Yan berpikir sendiri. Pertukaran tajam menyebabkan mata seseorang menjadi silau. Hanya beberapa individu bermata tajam yang hampir tidak bisa mengikuti sosok manusia yang berkedip-kedip itu. Bang! Sementara Xiao Chen dan Pak Tua Hunmo sedang terlibat dalam pertempuran yang ganas dan intens, ledakan seperti guntur yang mengejutkan tiba-tiba terdengar. Mata semua orang langsung tertarik dengan ledakan ini. Seseorang bisa melihat terowongan spasial dari sebelumnya tiba-tiba meledak saat 2 sosok terbang keluar darinya. Keduanya mundur 100 langkah sebelum mereka perlahan-lahan menstabilkan tubuh mereka. Mereka telah keluar. Banyak seruan terdengar di sekitar pegunungan setelah melihat 2 sosok itu keluar dari terowongan spasial. Hei, hantu tua, kamu memang memiliki beberapa keahlian. Hun Qian mau menstabilkan tubuhnya di langit. Dia tidak tampak sengsara. Bahkan pakaiannya tampaknya tidak disentuh, tetapi seorang ahli seperti Xiao Yan dapat mengatakan bahwa Dou Qi di dalam tubuh orang tua ini telah habis sampai tingkat yang relatif menyedihkan.
Dari kelelahan ini, dimungkinkan untuk menyimpulkan seberapa intens pertarungan itu di alam itu. Leluhur dari Menara Pil di kejauhan hanya tersenyum tetapi tidak berbicara. Penatua Qianmo, apa hasilnya? Penatua, apa hasilnya? Baik kepala Aula Jiwa dan Xiao Yan di bawah membuka mulut pada saat bersamaan. Hasil pertarungan antara dua individu ini sangat kritis pada saat ini. Hun Qianmo dan leluhur dari Menara Pil ragu sejenak setelah mendengar pertanyaan ini. Mereka bertukar pandang sebelum keduanya berkata, anggap saja seri. Kekuatan keduanya sangat mirip. Itu mungkin untuk menentukan pemenang jika mereka akan bertarung habis-habisan sampai mati, tapi tidak mungkin bagi mereka berdua untuk bertarung sampai tahap seperti itu. Kepala Aula Jiwa dan Xiao Yan terkejut saat mendengar kata-kata ini. Reaksi Xiao Yan masih baik-baik saja, tetapi kepala Hall of Souls akhirnya mengerutkan kening. Jelas, dia sedikit tidak puas dengan hasil ini. Anda seharusnya tidak kecewa. Dengan campur tangan iblis tua ini, cukup bagus untuk berakhir seri. Hun Qianmo mendarat di samping kepala Aula Jiwa dan memberitahunya dengan suara lemah. Dia terdiam sejenak sementara ekspresinya menjadi sedikit lebih gelap. Akhirnya, dia mengangkat kepalanya untuk melihat sosok muda di kejauhan. Dia bergumam, ini tidak terduga, dia sebenarnya telah mencapai level itu. Mungkin kepala klan akan tertarik. Kepala Aula Jiwa tidak mendengar suara gumaman Hun Qianmo. Dia tertawa getir sebelum mengangkat kepalanya untuk melihat pertempuran panas yang berapi-api antara Pak Tua Hunmo dan Xiao Chen. Dia dengan lembut menghela nafas, selama Pak Tua Hunmo menang, situasinya kurang lebih akan diputuskan. Hun Qianmo mengangkat kepalanya setelah mendengar kata-kata ini. Dia mengamati medan pertempuran dan tiba-tiba mengerutkan kening. Dia menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan suara yang dalam, ini akan sedikit sulit. Apa? Ekspresi kepala Hall of Souls mengalami perubahan setelah mendengar kata-kata ini. Pak Tua Hunmo memiliki kekuatan puncak bintang 5 Dou Sheng. Di sisi lain, Xiao Chen hanyalah bintang 5 menengah Dou Sheng. Dengan cara seperti itu, seharusnya tidak sulit bagi Pak Tua Hunmo untuk menang. Jika sangat mudah untuk berurusan dengan Xiao Chen, dia tidak akan mendapatkan reputasi seperti itu saat itu, jawab Hun Qianmo dengan suara lemah. Meskipun reputasinya sudah terkenal selama era itu masih kurang jika dibandingkan dengan seseorang seperti Xiao Chen. Jika Xiao Chen tidak terjebak dalam ilusi selama bertahun-tahun, kemungkinan dia bahkan tidak akan cocok untuk Xiao Chen. Kepala Hall of Souls mengerutkan kening. Dia mengangkat kepalanya dan mempelajari pertempuran yang intens. Pada saat ini, Xiao Chen sepertinya masih dirugikan. Sekilas sepertinya dia panik saat berhadapan dengan serangan gabungan dari Pak Tua Hunmo dan katak kutukan jiwa. Semoga semuanya lancar. Glondiang. Tubuh besar jiwa kutukan katak itu seperti bola meriam saat ia dengan kejam menghantam kapak besar itu. Serangan menakutkan itu memaksa Xiao Chen mundur beberapa langkah. Setelah menstabilkan tubuhnya, angin gelap dan dingin bergegas menuju tempat fatal di punggungnya dengan gerakan ganas dan licik. Xiao Chen memutar tubuhnya dan mengayunkan kapak di belakangnya. Itu mengirim rantai seperti ular berbisa itu terbang. Meskipun Xiao Chen telah memblokir serangan berbahaya ini, kapak darahnya pulih. Seluruh lengannya terasa sedikit mati rasa. Xiao Chen, tidak peduli seberapa berpengalamannya kamu, aku melampaui kamu dalam hal kekuatan. Pikiran untuk mengalahkanku hanyalah fantasi dari seorang idiot. Sosok Pak Tua Hunmo muncul di kepala katak kutukan jiwa. Dia memandang Xiao Chen dan tertawa terbahak-bahak, di depan semua pahlawan di dunia. Kamu, orang kuat yang terkenal sejak saat itu, telah dipaksa ke dalam keadaan yang begitu menyedihkan. Lebih baik menarik diri dan menghindari penghinaan. Sosok Xiao Chen melintas dan muncul di udara. Dia melirik Pak Tua Hunmo. Tidak ada satupun fluktuasi yang muncul di wajah lamanya, tetapi douki yang besar dan kuat yang berfluktuasi di sekitar tubuhnya tiba-tiba melemah. Kedua tangannya mencengkeram pegangan kapak lebih erat saat dia mengangkatnya ke atas kepalanya. Satu serangan kapak dan aku akan menghabisimu. HMPH, sombong. Pak Tua Hunmo menunjukkan wajah yang sedikit dingin ketika mendengar kesombongan ini. Hatinya menjadi berhati-hati.
Douk yang perkasa di dalam tubuhnya dengan cepat beredar seperti air banjir. Itu membentuk pusaran Douki yang tak terhitung jumlahnya di permukaan tubuhnya. Xiao Chen mengangkat kapak darahnya tinggi-tinggi di atas kepalanya. Douki di seluruh tubuhnya secara bertahap dihancurkan. Jika masih tidak mungkin untuk melihat sosoknya dengan mata telanjang, semua orang akan mulai berpikir bahwa nafasnya tiba-tiba menghilang dari dunia ini. Gemuruh. Lapisan demi lapisan awan gelap tiba-tiba muncul saat auranya menghilang. Petir menari di dalam awan gelap seperti ular perak. Suara gemuruh keras bergema di langit. Aura Xiao Chen tiba-tiba meletus saat petir melonjak. Auranya seperti pilar udara yang sebenarnya saat melesat ke awan. Aspek yang paling mengejutkan adalah bahwa Xiao Chen telah melonjak ke level lanjutan bintang kelima dari kelas Dou Sheng. Bagaimana ini mungkin? Wajah Pak Tua Hunmo berubah drastis saat dia merasakan aura Xiao Chen tiba-tiba menyusulnya. Dia telah dengan jelas mendeteksi kekuatan sebenarnya Xiao Chen di tingkat menengah bintang kelima kelas Dou Sheng. Bagaimana bisa? Semesta terputus, alam semesta terputus. Xiao Chen tidak memberi Pak Tua Mo waktu untuk bereaksi. Saat auranya melonjak, kapak darah di tangannya tiba-tiba membuat busur aneh melintasi langit. Segera setelah itu, garis berdarah setebal ibu jari muncul di langit. Udara yang dipotong garis berdarah sepertinya telah terpotong menjadi dua. Petir bergemuruh saat aura berdarah melonjak ke langit sementara keinginan membunuh mengalir. Desir. Pak Tua Hun merasakan anggota tubuhnya menjadi dingin saat dia menghadapi garis berdarah aneh, yang dengan cepat membesar di matanya. Aura kematian diam-diam naik dari dalam hatinya, tetapi untungnya dia bukan orang biasa. Dia dengan cepat menekan kepanikan di hatinya. Kebrutalan muncul di wajahnya yang keriput pada saat bersamaan. Jika dia tidak mempertaruhkan semuanya pada saat ini, dia pasti akan sulit melarikan diri dari kematian. Melahap serangga kutukan. Tangan Pak Tua Hun mau menekan kepala kodok kutukan jiwa di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Kata kutukan jiwa segera mengeluarkan teriakan tajam saat cahaya darah meletus. Semua orang menyaksikan tubuh besar kodok kutukan jiwa meleleh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Akhirnya, itu berubah menjadi genangan darah kental yang ditelan ke perut Pak Tua Hun Mo. Meneguk. Setelah Pak Tua Hun Mo menelan kata kutukan jiwa, tubuhnya mulai mengeluarkan gumpalan darah. Sekilas, dia tampak cukup menakutkan dan Douki perkasa yang bertahan di sekitar tubuhnya tampak cukup menakutkan. Pada saat ini, Doukinya menjadi sangat kejam. Meratap. Sebuah ratapan yang mengguncang bumi dipancarkan dari mulut Pak Tua Hun Mo. Energi dunia dengan cepat berkumpul di mulut besar yang luar biasa milik Pak Tua Hun Mo. Dalam sekejap, bola darah kental muncul. Bang! Bola darah kental mengalir keluar di depan banyak pasang mata saat itu muncul. Akhirnya, itu bertabrakan dengan garis darah yang meluncur melintasi langit. Bang! Cahaya darah yang kuat menyebar saat tabrakan, menyelimuti seluruh pegunungan dengan warna merah tua. Beberapa emosi kekerasan diam-diam muncul di hati beberapa individu yang lebih lemah. Ini menyebabkan mata mereka menjadi merah darah, tetapi untungnya mereka yang datang adalah individu-individu super. Kekuatannya melindungi mereka dari menyerahkan kendali ke emosi kekerasan. Mata kelompok Xiao yang di gunung jatuh terus memindai bola berwarna darah yang lebarnya ribuan kaki. Meski ada jarak yang sangat jauh antara mereka dan bola, mereka masih bisa merasakan energi menakutkan yang terkandung di dalam bola darah. Jika energi ini menyebar, setidaknya setengah dari gunung jatuh akan berubah menjadi tanah datar. Di mana leluhur Xiao Chen? Xiao Yan hendak mulai mencari karena pikiran ini melintas di hatinya ketika dua sosok tiba-tiba terbang keluar dari bola cahaya berwarna darah besar. Kedua sosok ini melesat ke dua gunung yang berbeda. Kekuatan yang menakutkan mengguncang kedua gunung ini hingga runtuh. Adegan ini membuat semua orang merasa terkejut. Mereka baru saja mengeluarkan seruan ketika dua sosok terbang dengan gaya bergoyang. Tubuh mereka yang berlumuran darah tampak agak menyedihkan. Leluhur Xiao Chen. Penatua Hun Mo. Kedua belah pihak dikejutkan setelah melihat penampilan menyedihkan kedua individu ini.
Jelas, tidak ada yang mengharapkan mereka bertarung dengan kekejaman seperti itu. Xiao Chen menyeka bekas darah dari wajahnya. Dia memelototi Pak Tua Hun Mo di kejauhan dan matanya menjadi agak serius. Kekuatannya memang hanya di tingkat menengah dari bintang kelima kelas Dou Sheng. Dia tidak dapat terus melepaskan serangan itu dari sebelumnya, yang bisa menandingi bintang 5 Dou Sheng yang canggih. Namun, hal yang disesalkan adalah bahwa Pak Tua Hun Mo juga seorang individu yang kejam. Dia benar-benar menelan serangga kutukan pada saat-saat terakhir dan menghindari bencana. Tentu saja, menelan serangga kutukan mungkin akan sangat meningkatkan kekuatannya, tetapi gejala sisa yang dia alami juga akan cukup serius. Dalam beberapa dekade berikutnya, orang tua ini akan mengalami kesulitan meningkatkan kekuatannya karena dokinya dikonsumsi oleh serangga kutukan. Xiao Chen mengendalikan tubuhnya yang agak lemah dan perlahan mendarat di samping Xiao Yan. Pada saat ini, dia dan Pak Tua Hun Mo tidak lagi memiliki kekuatan untuk terus bertarung. Sementara cedera Xiao Chen akibat kelelahan, Pak Tua Hun Mo benar-benar sedikit sengsara. "Leluhur Xiao Chen, kamu baik-baik saja?" Xiao Yan buru-buru bertanya setelah melihat Xiao Chen mendarat. Pada saat yang sama, dia dengan cepat memberikan Xiao Chen pil obat yang memancarkan aroma obat. "Saya baik-baik saja. Namun, saya khawatir pertandingan ini juga seri. Kami harus mengandalkanmu untuk putaran terakhir." Xiao Chen menerima pil obat dan menelannya. Akhirnya, dia meratap dengan suara yang agak menyesal. "Hasil imbang lainnya?" Yao Lao dan yang lainnya di samping tanpa sadar dan tertawa getir. 2 dari 3 pertandingan buruk berakhir imbang. Ini sedikit lucu, tapi ini berarti pertandingan yang paling penting jatuh ke tangan Xiao Yan. "Serahkan pertandingan final kepadaku. Sisanya." "Tetua klan Hun, kamu benar-benar terlalu sombong kali ini." Kepala Hall of Souls mengerutkan kening. Jelas, dia sedikit tidak puas dengan hasil yang diperoleh Pak Tua Hun Mo. "HMPH, kenapa tidak kamu mencobanya lain kali?" Wajah Pak Tua Hun Mo menjadi dingin. Hatinya dipenuhi dengan amarah saat ini. Tidak hanya dia gagal menang, dia bahkan kehilangan jiwa kutukan katak. Apalagi, luka di dalam tubuhnya membuatnya sakit kepala hebat. "Aku sudah memberitahumu untuk terlibat dalam perang habis-habisan dengan aliansi Skyman Shah, namun kalian semua bersikeras pada pertempuran eselon atas saja. Sekarang, Anda telah menggigit lebih dari yang bisa Anda kunyah. Jika Anda kalah di pertandingan terakhir, HMPH, akan ada pertunjukan yang bagus untuk dilihat jika waktunya tiba." Pak Tua Hun Mo dengan marah berteriak. "Keberadaan Hall of Soul sangat penting bagi klan Hun kami. Sekarang bukan waktunya untuk bertabrakan dengan orang lain. Jika Anda benar-benar menginginkan perang habis-habisan, Anda secara alami akan dapat melawan semua yang Anda suka setelah rencana kita selesai di masa depan." Kepala Hall of Souls menjawab dengan suara samar. "Berhentilah mengucapkan omong kosong. Mi Sheng, persiapkan dirimu. Pertandingan terakhir adalah antara kamu dan Xiao Yan." Mata Hun Mo Qian menatap Xiao Yan yang jauh saat dia berkata, "Pertandingan antara kalian berdua akan menentukan pemenang kali ini." Kepala Hall of Soul sedikit mengangguk. Bocah itu sangat licik dan memiliki api teratai pemurnian iblis. Anda lebih baik tidak berakhir dengan kekalahan. Pak Tua Hun Mo dengan dingin meludah. "Api teratai pemurnian iblis? Kepala Aula Jiwa tanpa sadar bertukar pandang dengan Hun Qian Mo di sampingnya. Senyuman aneh melintas di matanya. Kepala Aula segera mengayunkan lengan bajunya dan perlahan melangkah maju. Kepala ini ingin merasakan betapa kuatnya api teratai pemurnian iblis di tangannya.